Berita Bogor terkini. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SREM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Summarecon. Puluhan ton besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SREM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Summarecon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Sertifikat palsu, tanah fiktif, penjualan ganda, penggusuran liar, semua ini adalah kejahatan pidana di bidang tanah. Banyak korban yang tidak sabar selama bertahun-tahun menuntut keadilannya. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya, atau justru tidak sengaja menjadi pelaku. Saya akan jelaskan 5 poin secara sederhana terkait dengan pidana pertanahan. Yang pertama adalah pemalsuan sertifikat tanah. Membuat, mengubah, atau menggunakan sertifikat palsu seolah-olah asli adalah kejahatan. Contohnya, seseorang lakukan pemalsuan terhadap sertifikat atas nama diri untuk tanah milik orang lain. Ancaman hukumannya adalah pidana. Sertifikat asli mempunyai ciri keamanan yang khusus. Jika kalian ragu, kalian bisa melakukan pengecekan ke BPN. Yang kedua, menjual tanah yang bukan haknya. Seseorang menjual tanah yang tidak pernah dimilikinya atau sudah dijualkan ke orang lain juga merupakan tindak pidana dalam pertanahan. Ini bisa dikenakan pasal penipuan. Seringnya baru tahu sadar pada saat akan dibalik nama atau membangun. Makanya, harus selalu melakukan pemeriksaan atas keaslian dari sertifikat dan riwayat transaksi sebelum membeli. Yang ketiga, menguasai atau menduduki tanah orang lain secara melawan hukum. Jika seseorang mengambil alih, menguasai atau membangun tanah di atas tanah milik orang lain, tanpa izin tentunya, meskipun tidak menggunakan sertifikat palsu, ini pun juga disebut dengan perebutan lahan. Hal ini bisa dijerat dengan pasal masuk pekarangan orang lain secara melawan hukum atau terkena pasal perampasan hak. Yang berikutnya adalah mengubah batas tanah atau merusak tanda batas. Jadi, dengan melakukan pemindahan patok batas, mencabut tanda batas, atau menggeser pagar tanah tetangga sengaja, hal ini mengganggu kepastian hukum dan bisa dilaporkan sebagai tindak pidana ringan. Seringnya terjadi di sengketa batas antar tetangga. Jika ketahuan, selain pidana, pelaku juga bisa diwajibkan untuk mengembalikan batas semula. Yang terakhir adalah menyuruh orang lain mengaku sebagai pemilik tanah. Jika seseorang menyuruh pihak lain memberikan keterangan palsu di depan PPAT atau notaris atau di pengadilan untuk menguasai tanah, bisa dikenakan pidana sumpah palsu atau membuat keterangan palsu. Hal ini sering terjadi dalam sengketa warisan atau jual beli tanah bermasalah. Jika Anda suka dengan materi ini, silahkan like. Terima kasih. Para oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Suci Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Summarecon Bogor masuk ranah subversif dengan membangun Negara Kesatuan Republik Summarecon Bogor di NKRI. Kabupaten Bogor, tanggal 25 Juni tahun 2026. Kedatangan Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat ke kantor Summarecon Bogor Office dan kantor marketing Summarecon Bogor, karena sudah tidak bisa dibendung atau dihalang-halangi lagi. Efek dari kebiadaban Summarecon Bogor yang sudah sangat keterlaluan, membuat kacau di Indonesia. Para oknum-oknum dan pelaku hingga sudah menghancurkan seluruh tatanan peraturan pemerintahan hukum di Indonesia, khususnya di Bogor. Summarecon Bogor telah menciptakan situasi di lokasi Gunung Gelis dan 3 desa lainnya sudah seperti menjadi negara sendiri, berdiri dengan aturan-aturan sendiri, Negara Kesatuan Republik Summarecon Bogor (NKRSB).
NKRI sudah dibuat tidak ada, sudah dihapus, dikudeta menjadi NKRSB. Ini terjadi karena unsur-unsur oknum pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah Bogor, termasuk oknum dinas-dinas terkait seperti DPRD, Bupati, Sekda, Dinas ATR BPN Bogor, Dispenda Bogor, bahkan hingga kepala desa dan perangkatnya sudah terlena karena dicekoki uang haram Summarecon Bogor. Mengapa disebut uang haram Summarecon Bogor? Karena uang tersebut berasal dari menipu, merampok dan memanipulasi tanah dan surat tanah milik petani penggarap di 4 desa. Hasil tanah jarahan dan menipu inilah yang dibangun dan dijual ke konsumen pembeli rumah Summarecon Bogor. Summarecon Bogor tidak sanggup menunjukkan bukti legalitas tanah yang dibangunnya, sehingga rumah mewah yang menjadi perumahan oleh Summarecon Bogor ketika diminta keabsahan oleh para konsumennya hanya memberikan informasi kamuflase. Konspirasi permainan Summarecon Bogor, pengembang mafia syarat dengan rencana busuk untuk mengadu domba antar warga masyarakat, membuat keos di antara warga masyarakat, sekaligus membungkam para elit pimpinan di pemerintahan daerah Bogor, membuat peraturan sendiri dan mengabaikan hukum, undang-undang dan peraturan pemerintah kabupaten tingkat 2 dan 1 di NKRI. Sofyan Jim Mamesah yang sudah geram akan perilaku gaya mafia yang dipakai Summarecon Bogor, menjadi ujung tombak untuk melawan ketidakadilan ini. Beliau mewakili petani penggarap dan pemilik tanah lainnya, yang juga jadi korban perbuatan Summarecon Bogor. Dengan mandat dari para korban-korban lainnya, Sofyan Jim Mamesah akan melakukan orasi dan demi bersama elemen mahasiswa yang melihat ketidakadilan ini, seluruh insan perswartawan dan media cetak, dan sudah tentu para penggarap dan pemilik tanah, korban konsumen pembeli rumah, termasuk korban aplikasi penipuan MBA. Sofyan Jim Mamesah pada hari Rabu, tanggal 24 Juni tahun 26 kemarin sudah mendatangi dan meninjau langsung kantor dan marketing Summarecon Bogor. Di mana Sofyan Jim Mamesah datang bukan hanya akan menuntut perkaranya saja, pertama penyelesaian pembayaran tanah-tanah hasil penipuan dan perampokan oleh Summarecon Bogor atau tujuan kedua untuk bubarkan Summarecon Bogor. Terlalu banyak kesalahan Summarecon Bogor untuk dibiarkan ada di Indonesia. Apalagi sudah menyangkut ranah subversif yaitu menjalankan pemerintahan sendiri di Negara Kesatuan Republik Summarecon Bogor di wilayah yang sah adalah milik NKRI. Kalau tidak ada penyelesaian, mari kita hancurkan bersama NKRSB abal-abal. Karena ini sudah jelas faktanya dari berbagai pernyataan bukan hanya datang dari para korban tetapi seluruh elemen masyarakat, mahasiswa dan para tim media yang meliput bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh Sugianto Nagaria dan Sucipto Nagaria. Ini memang bukan kasus kriminal kekerasan pembunuhan tetapi mereka itu bahkan melebihi tindak kriminal yang sudah jelas mereka melakukan penipuan, membunuh ekonomi rakyat secara perlahan, menindas serta merampas hak rakyat lalu apakah yang mereka lakukan itu bukan tindak kriminal? Yang mereka lakukan justru lebih dari tindakan kriminal, lalu hukuman apa yang pantas untuk para antek-antek asing yang berkedok pengusaha, berdasi, bermuka malaikat ini? Memang hukuman mati ini pun pantas untuk mereka semua, para pengkhianat dan perusak kedaulatan NKRI, mereka semua yang telah membunuh ekonomi rakyat serta menindas rakyat Indonesia untuk kepentingan keuntungan pribadi mereka. Maka dari itu kami dari para korban bersama tim media serta para mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat, siap mengadakan aksi demo besar-besaran demi tegakkan keadilan dan mengambil hak kami kembali. Dengan dipimpin oleh sang garda terdepan narasumber pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis yang sejak tahun 2021 telah memberikan warning, win-win solution hingga saat ini, beliau juga sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk yaitu Sofyan Jimmy Mamesah. Maka dari itu kami bersatu dan akan memberangus mafia tanah mafia hukum serta mengusir antek-antek asing di muka bumi pertiwi merah putih. Ingat, jika sampai waktu yang ditentukan masih saja belum ada itikat baiknya, maka semua ini akan segera diekspos ke semua media online, Google, YouTube, internet, media cetak koran serta TV swasta dan TV nasional, serta media massa lainnya yang tersedia di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeratan hukum penyerobotan tanah di Indonesia. Penyerobotan tanah adalah tindakan mengambil alih atau menguasai tanah yang bukan haknya tanpa izin dari pemilik sah. Di Indonesia, penyerobotan tanah memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, penyerobotan tanah bisa dikenakan pasal 385 KUHP dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dalam ranah perdata, pemilik tanah yang sah dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penting bagi pemilik tanah untuk memiliki bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat tanah. Dukungan dari BPN dan penegak hukum sangat penting untuk menyelesaikan kasus semacam ini.